Silakan duduk saudara. Keluaran 34 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Keluaran 34 ayat 27 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Bright and blossom. Itulah judul pertemuan kita hari ini saudara. Dan hari itu Musa dipanggil Tuhan. Ada orang-orang spesial yang dipanggil Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan bisa berbicara kepada dia. Dan Musa 40 hari 40 malam bicara pada Tuhan di atas gunung itu. Ketika dia turun dari gunung itu, dia tidak menyadari saudara. Mukanya bright, bercahaya. Wajah memancarkan sinar yang dari Tuhan. Kenapa bisa saudara? 40 hari 40 malam. Ada radiasi ilahi yang dari Tuhan menyinari wajah Musa. Ketika dia dekat dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, dia terima semua radiasi yang dari Tuhan. Waktu dia turun, wajahnya bercahaya. Dan orang-orang berkata mereka takut mendekati dia. Saudara, kenapa mereka takut? Mereka tahu itu Musa. Orang yang 40 hari lalu naik ke gunung, mereka tahu. Sebab hari itu saudara, yang muncul betul Musa. Tapi tahukah saudara, wajah Musa bercahaya seperti Tuhan. Itu yang membuat orang gentar dan gemetar melihat dia. Saudara, ini bukan hal yang luar biasa saudara. Sebab Tuhan berjanji dalam perjanjian baru, sampai rupa Kristus muncul dalam hidupmu, amin. Sampai rupa Kristus. Hari ini apakah sudah muncul rupa Kristus dalam hidup saudara? Sehingga tiap kali orang berjumpa dengan engkau, mereka berkata, aku lihat Tuhan. Itu akan terjadi dan sedang terjadi dalam hari-hari ini. Engkau bertemu dengan orang-orang dimanapun juga, di pedalaman-pedalaman, tempat yang paling terpencil, orang berkata, aku lihat Yesus. Karena dia lihat hidup saudara, melihat wajahmu. Orang Israel ketakutan. Betul saudara, bright, sinar akan terpancar dari kehidupan kita semua. Karena apa? Berhadapan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Tapi yang berikutnya saudara, tiap kali ada orang berhadapan dengan Tuhan, dia menjadi immortal, menjadi kekal. Saudara tahu, Musa 40 hari 40 malam gak makan gak minum loh saudara. Dia begitu kuat, begitu kuat. Dia bisa turun gunung, dia bisa naik lagi. Tubuhnya ini tidak lagi tergantung dengan dunia. Tiba-tiba dia dilepaskan dari dunia ini. Kenapa? Dia dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan tiba-tiba dunia tidak bisa mempengaruhi dia lagi. Tubuhnya menjadi kuat dan luar biasa. Saudara tahu Adam adalah manusia yang sempurna, Adam itu. Dan dia ingin mengembalikan manusia-manusia sempurna dalam kehidupan kita. Adam itu tubuhnya bersinar saudara. Itulah kenapa dia nggak tahu kalau dia telanjang. Ada sebuah sinar kemuliaan yang membungkus dia, yang begitu kuat, begitu menyilaukan. Dan dia gak bisa lihat ketelanjangannya, dan yang lain gak bisa lihat ketelanjangannya. Ada sinar yang membungkus dia. Tapi detik dia berdosa, sinar itu hilang. Roma 3:23 berkata, karena dosa kemuliaannya hilang. Kemuliaan itu apa saudara? Kabut, sinar yang membungkus Adam dan Hawa lenyap. Memang bright itu bagian semua kita kok saudara.
Tapi kalau sampai itu sudah pudar dalam hidupmu, biar dalam hari-hari ini bright sinar yang dari Tuhan itu kembali dimunculkan dalam kehidupan saudara. Dan tiap kali orang ketemu saudara, mereka berkata, aku ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Karena mereka melihat hidup saudara yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Dia alami sinar Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya menjadi luar biasa. Tapi berikutnya saudara, apa yang terjadi dengan Musa setelah 40 hari bertemu dengan Tuhan? Pikirannya so bright, pikirannya begitu cemerlang saudara. Bayangkan 40 hari 40 malam Tuhan cerita semua bagaimana buat kemah pertemuan, bagaimana buat bajunya seorang imam, begitu detail batu-batunya, semua perabot bait Allah, semua perabot rumah kemah Allah diceritakan ke Musa. Dan waktu itu gak ada rekaman, dia gak nulis, dia bisa merekam dengan begitu excellent setiap detail. Kita ini saudara disuruh menghafal aja, buat tabut, coba ukurannya dikasih saudara satu aja tabut, kita bingung menghafalkannya. Tapi Musa, dia begitu tahu ukirannya seperti apa, panjangnya berapa, lapisannya seperti apa, bokor kayak apa, tempat korban kayak apa, semua dia tahu. Kenapa? Dia jumpa dengan Tuhan. Bukan cuma wajahnya bercahaya, pikirannya saudara menjadi sangat cemerlang. Kita ini saudara mau dipakai Tuhan, para pengusaha, orang-orang yang di bagian profesimu, dia pengen buat pikiran menjadi begitu bright, bercahaya dan cemerlang. Kau menemukan penemuan-penemuan yang ajaib, amin. Sebab tiap kali kau ketemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, kau menjadi luar biasa. Kathryn Kuhlman, itu orang yang gak cantik kok saudara. Saya lihat fotonya biasa. Tapi tahukah saudara, orang-orang yang hadir di KKR Kathryn Kuhlman, ketika dia naik ke mimbar dan dia mulai nyanyi menyembah Tuhan, mereka lihat di wajah wanita itu ada cahaya yang sangat terang muncul. Dan orang-orang tahu itu sebuah sign tanda. Begitu itu wanita muncul di mimbar dengan muka yang bersinar, healing, kesembuhan terjadi tempat itu, amin. Dan banyak orang-orang dilanda, dilawat Tuhan. Ada satu orang wanita yang hari itu bercahaya wajahnya dan terang Tuhan turun dalam hidup wanita itu. Tapi yang kedua dikatakan dalam tema kali ini, bright and apa? Belum. Saya doa Tuhan, bagaimana kami ini bisa berbunga, berkembang dengan sangat bagus. Dan dia kasih ayat bagus, kisah tentang tongkat Harun. Kisah tentang tongkat Harun. Saya mau tadi, saya tuh lihat ada tongkat Harun di sini. Yang keluar bunganya, bunga badam mana tadi itu? Saya lihat tadi, ada yang bawa tadi. Kalau ada mau saya dipinjemin. Kalau ada. Tongkat Harun. Saudara, tongkat Harun satu kali, banyak orang bersungut-sungut marah. Saudara, nah itu dia, ada situ tongkat Harunnya. Ada banyak orang yang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan hari Tuhan berkata, aku akan buktikan yang ada bunga badamnya itu. Saya lihat dari sini ada, yang ada bunga badamnya. Ya itu tepat, yang goyang-goyang, ya tepat. Saudara, hari itu orang bersungut-sungut dan Tuhan berkata, dari setiap suku Israel, ambil, kamu berdiri sini tolong ya. Ini penari cilik zaman dulu, sudah besar, hafal saya. Saudara, hari itu Tuhan berkata, maju semua dari setiap suku, pemimpin satu, dan bawa tongkat untuk masuk ke hadirat Tuhan. Membawa tongkat dan ukir nama mereka masing-masing sana. Harun membawa tongkatnya juga hari itu saudara. Saudara tahu, tongkatnya Harun dari kayu badam. Bagaimana tongkat ini jadi saudara? Destiny pohon badam bukan untuk menjadi tongkat kok saudara. Destiny pohon badam adalah untuk dia berbunga, dia berbuah, dan itu bisa dituai oleh orang, dinikmati. Itu destiny pohon badam. Tapi satu kali saudara, ada orang yang tebang pohon badam itu saudara. Dia ambil batangnya, ditebang, dan sejak hari itu pohon itu tidak akan pernah berbuah lagi. Sebab ditebang. Dari destininya selesai dia. Tapi tahukah saudara, batang yang sudah mati ini,
Orang-orang yang mati dari cita-citamu, dari keinginan hatimu, kerinduanmu, mati sudah. Diambil, dibawa masuk, menghadap ke hadirat Tuhan. Batang yang sudah mati ini saudara, yang tidak akan pernah lagi berbuah di hadapan Tuhan. Dalam satu malam, dia mengeluarkan kuncup, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buahnya. Bukan lagi destininya, tapi dia kerjakan sebuah destiny yang dari Tuhan, amin. Untuk menjadi tongkat, dipotong, dikulitin semua sampai bersih, dijemur sampai kering, digosok supaya jadi tongkat yang luar biasa. Untuk bisa dipakai Tuhan saudara, kadang kita harus dipotong saudara. Dari semua tempat kita tertanam dan kita nyaman, dipotong di sana. Dan kadang-kadang dikerok. Semua kulit yang masih melekat dalammu yang kau suka, dia kerok. Dia jemur keringkan engkau, dia gosok engkau. Tapi detik tongkat yang orang berkata kering dan mati, ditaruh di hadirat Tuhan. Dia muncul daun, bunga, dan buahnya. Terima kasih. Tongkat itu saudara, blossom, menghasilkan bunga dan buah. Dan yang luar biasa, mengapa bunga badam saudara? Bunga badam, pohon badam adalah sebuah penanda saudara, musim semi datang. Kalau semua yang lain sedang beku dan sedang tidur, yang lain sedang dingin, yang lain gak ngapa-ngapain, sedang tenang. Oh, kita tenang-tenang aja di gereja, kita bangun aja gereja yang bagus, kita bangun ini, semua tenang, semua sedang tidur. Oh, sudah cukup kok uang kita, baik keadaannya. Tapi bunga badam tidak pernah puas di musim dingin, dia berhenti. Dialah yang memulai mengeluarkan bunga. Bahkan ketika masih dingin dan salju masih turun, dia keluarkan bunganya. Dan orang tahu ini penunjuk waktu. Sebentar lagi tuaian, sebentar lagi musim semi akan datang. Amin. Sebentar lagi musim semi akan datang. Sebab memang bunga badam dipanggil untuk itu. Dia dipanggil untuk itu sebagai sebuah tanda, sebuah tanda sesuatu yang baru, yang luar biasa akan dimulai. Hari itu, tongkat itu mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Dan orang tahu Tuhan ada bersama dengan Harun. Dan Tuhan memilih dia. Hari ini saudara, dua hal Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dua hal. Bright, engkau bersinar dan orang lihat Tuhan dalam hidupmu. Tapi yang kedua, engkau akan blossom. Engkau mengerjakan bukan kerinduan dan keinginanmu, apa yang Tuhan inginkan. Tapi dua-dua hal ini ceritakan di kisah ini, ditaruh di hadirat Tuhan. Amin, ditaruh di hadirat Tuhan. Karena itu hari ini ingini dia dan hadiratnya terus. Amin. Dan saya percaya apa yang jadi tema pertemuan kita hari ini akan kita alami. Bukan cuma sebuah tema bagus, berhenti di tema. Tapi semua yang hadir hari ini, engkau mengalami sungguh Tuhan, aku alami ini. Amin. Kita berdiri sama-sama saudara. Terima kasih.